Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Sore hari ini kami kembali akan menyampaikan perkembangan mengenai penanganan perkara dugaan korupsi pemberian hadiah atau janji atau suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Buru Selatan Maluku tahun 2011 sampai 2016, di mana beberapa waktu yang lalu kami juga sudah sampaikan bahwa terkait dengan ini kami telah menetapkan 3 orang tersangka. 2 diantaranya sudah dilakukan penahanan, yaitu Bupati Buru Selatan periode 2011, 2016, 2016, 2021, dan juga seorang swasta, di mana saat itu kami sudah sampaikan tersangka Bupati ini diduga menerima uang sebesar kurang lebih 10 miliar rupiah. Nah, 1 diantaranya adalah dari tersangka pemberi suap, begitu ya, 1 diantaranya itu. Dan sore hari ini kami lakukan upaya paksa penahanan. Adapun mengenai konstruksi perkaranya dan pasalnya nanti akan disampaikan oleh Pak Deputi Penindakan yang hadir pada sore hari ini, Pak Karyoto. Seperti biasa, setelahnya kami beri kesempatan teman-teman untuk bertanya mengenai penanganan perkara ini ataupun perkara yang lain. Jadi langsung pertanyaannya kita fokuskan yang perkara ini, nanti dilanjutkan setelah itu ke perkara yang lain ya. Jadi 1 orang penanya dihabiskan pertanyaannya biar kita lebih efektif waktunya. Baik, kami silahkan Pak Deputi untuk menyampaikan poin-poin perkembangan dari penanganan perkara dugaan suap di Buru Selatan Maluku dimaksud. Kami silakan, Pak. Terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan media, seluruh masyarakat Indonesia yang menyaksikan acara konferensi pers ini. Pada hari ini akan kita umumkan penahanan tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Buru Selatan, Maluku tahun 2011 sampai dengan 2016. Dalam perkara ini, KPK sebelumnya telah mengumumkan tersangka sebagai berikut: TSS, Bupati Kabupaten Buru Selatan periode 2011-2016 dan periode 2016 sampai dengan 2021, CRK, swasta, IK, swasta, Direktur PT VCK. Untuk merampungkan berkas perkara penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan bagi tersangka untuk 20 hari pertama dimulai tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan 21 Maret 2022 di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Pada saat ini yang akan kita tahan adalah IK. Konstruksi perkara. Di tahun 2015, pemerintah Kabupaten Buru Selatan mengumumkan adanya paket proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum dengan sumber anggaran dari dana alokasi khusus atau DAK tahun anggaran 2015, yang 1 diantaranya adalah pembangunan jalan dalam kota Namrole dengan nilai proyek 3 miliar. TSS selaku Bupati Buru Selatan periode 2011-2016 diduga secara sepihak memerintahkan pejabat di Dinas PU untuk langsung menetapkan PT VCK milik tersangka IK sebagai pemenang paket proyek pekerjaan tersebut, walaupun proses pengadaan belum dilaksanakan. Sekitar bulan Februari 2015 sebelum lelang dilaksanakan, tersangka IK diduga mengirimkan uang sejumlah 200 juta sebagai tanda jadi untuk tersangka TSS melalui rekening bank milik tersangka CRK yang adalah orang kepercayaannya. Tersangka TSS dengan menuliskan keterangan pada slip pengiriman DAK tambahan APBD
BNP Bursel. Selanjutnya, pada sekitar bulan Agustus 2015, dilaksanakan proses lelang sebagai formalitas dan menyatakan PT VCK sebagai pemenang lelang. Masih di bulan Agustus 2015, tersangka Ika langsung mengajukan surat permohonan pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak sejumlah sekitar 600 juta rupiah dan seketika itu juga dipenuhi oleh PPK sebagaimana perintah awal tersangka TSS. Kemudian pada bulan Desember 2015, sehari setelah masa pelaksanaan kontrak berakhir, tersangka Ika diduga kembali melakukan transfer uang sejumlah sekitar 200 juta dengan keterangan pada slip pengiriman untuk DAK tambahan ke rekening bank tersangka JRK. Hingga waktu pelaksanaan kontrak berakhir, proyek pekerjaan pembangunan jalan dalam kota Namrole tahun 2015 belum sepenuhnya tuntas. Adapun uang yang ditransfer oleh tersangka Ika melalui tersangka JRK diduga selanjutnya digunakan untuk berbagai keperluan tersangka TSS. KPK saat ini masih akan terus melakukan pendalaman terkait dugaan aliran sejumlah uang yang diberikan tersangka Ika untuk memenangkan berbagai proyek di Pemkab Buru Selatan. Atas perbuatan tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini KPK tidak henti-hentinya selalu mengingatkan kepada para penyelenggara negara untuk senantiasa taat dalam menggunakan anggaran dan dalam melaksanakan DIPA. Sehingga seharusnya konferensi pers ini menjadi pembelajaran yang berharga agar para penyelenggara negara tidak melakukan korupsi. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Deputi yang telah menyampaikan perkembangan perkara dimaksud. Pada prinsipnya bahwa hari ini KPK melakukan penahanan terhadap tersangka Ika selaku pemberi suap kepada Bupati Buru Selatan dan dilakukan penahanan sampai nanti tanggal 21 Maret 2022 di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK. Kami silakan 3 orang penanya, silakan 1, kemudian 2,